Hai guys, bertemu lagi dengan aku Rizka Dila. Jadi hari ini ada berita terbaru yaitu Jesse Lingard memohon kepada Ralf Rangnick untuk segera melepasnya. Sementara Pierre-Emerick Aubameyang sudah resmi ke Barcelona. Simak selengkapnya di Cetak Gol Harian berikut ini. Berita pertama, Carlo Ancelotti nggak bisa dampingi Real Madrid karena lisensi kepelatihannya sudah kadaluarsa. Selain itu ada juga Yannick Carrasco yang disanksi oleh UEFA karena bersikap buruk. Pelatih Real Madrid Carlo Ancelotti dikabarkan nggak bisa mendampingi skuad El Real. Pasalnya lisensi pelatih asal Italia ini sudah kadaluarsa sejak tanggal 31 Desember yang lalu. Ancelotti diminta untuk memperbarui lisensi dengan mengambil ujian terbaru. Kabarnya Federasi Sepak Bola Spanyol atau RFIF telah menghubungi UEFA terkait hal tersebut. Sebagai informasi, Ancelotti merupakan pelatih yang kenyang akan pengalaman. Sepanjang karirnya, Ancelotti pernah menukangi klub besar seperti PSG, Chelsea, dan Juventus. UEFA menjatuhkan sanksi kepada gelandang Atletico Madrid Yannick Carrasco. Carrasco dihukum terkait sikapnya di laga terakhir grup B Liga Champions melawan FC Porto. Saat itu Carrasco diganjar kartu merah setelah mendorong pemain lawan. Terkait hal tersebut, Carrasco dihukum larangan tampil sebanyak 3 pertandingan. Mendengar kabar ini, Los Rojiblancos merasa keberatan dan akan mengajukan banding. Di musim ini, Barcelona mengalami penurunan performa yang cukup signifikan. Hal ini pun menarik perhatian dari gelandang mereka sendiri, yakni Frenkie de Jong. Gelandang asal Belanda ini mengaku kalau Blaugrana bukanlah klub terbaik di dunia lagi. De Jong menilai kalau klub asuhan Xavi Hernandez ini gagal mencapai target. Hal ini merupakan buntut dari kegagalan Barcelona di musim ini. Pasalnya mereka harus tersingkir dari sejumlah kompetisi seperti Liga Champions dan Copa del Rey. AS Roma gagal mendatangkan Granit Xhaka yang masih dibutuhkan oleh Arsenal. Sementara Arsenal bahkan mendatangkan penjaga gawang klub MLS New England Revolution yakni Matt Turner. AS Roma dipastikan gigit jari dalam perburuan gelandang Arsenal Granit Xhaka. Alasannya karena The Gunners enggan melepas Xhaka di bulan Januari ini. Oleh sebab itu AS Roma akan mengajukan tawaran kepada Xhaka di bursa transfer musim panas mendatang. Padahal sebelumnya Xhaka diinginkan langsung oleh pelatih AS Roma yakni Jose Mourinho. Mourinho menilai kalau Xhaka merupakan gelandang yang cukup potensial. Di musim ini Xhaka telah memainkan 13 pertandingan dengan menyumbangkan 1 assist di berbagai ajang. Arsenal akan mendatangkan 1 pemain anyar di musim panas nanti. The Sun mengklaim kalau skuad The Gunners akan merekrut kiper klub MLS New England Revolution Matt Turner. Kabar ini dikonfirmasi langsung oleh pelatih timnas Amerika Serikat Greg Berhalter. Nantinya Turner akan menggantikan posisi Ben Leno yang sebelumnya kerap diberitakan hengkang. Pasalnya kiper asal Jerman tersebut sudah tersisih sejak kedatangan Aaron Ramsdale. Mantan asisten pelatih Sir Alex Ferguson, Rene Meulensteen, berbicara tentang performa Manchester United. Rene menyebut kalau setan merah sudah kehilangan identitas. Manchester United dinilai selalu tampil buruk dalam beberapa tahun terakhir. Terbukti sejak Sir Alex Ferguson pensiun, setan merah sudah nggak pernah menjuarai trofi Premier League lagi. Meulensteen merasa kalau Manchester United butuh pelatih jangka panjang seperti Jurgen Klopp dan Pep Guardiola. Jurgen Klopp mengincar Yuri Tillmans yang dianggap cocok dengan skema permainan Liverpool. Kita jauh ke Italia guys, ada wali kota Florence yang kecewa dengan kepindahan Dusan Vlahovic ke Juventus. Masa depan Yuri Tillmans di Leicester City masih menjadi tanda tanya besar. Kabar terbaru menyebut kalau gelandang asal Belgia ini menjadi incaran sejumlah klub top Eropa mulai dari Liverpool, Arsenal sampai Manchester City. Dari 3 raksasa Inggris tersebut, El Nacional mengklaim kalau Liverpool menjadi klub terdepan dalam perburuan Tillmans. Pelatih Liverpool Jurgen Klopp menilai kalau Tillmans cocok dalam skema permainannya. Kepindahan Dusan Vlahovic ke Juventus menuai kecaman dari berbagai kalangan. Salah satunya datang dari wali kota Florence, Dario Nardella. Nardella mengaku kecewa karena Vlahovic membelot ke klub rival. Dia menilai kalau kepindahan Vlahovic ke Juventus menyakiti hati para fans Fiorentina. Selain wali kota Florence, mantan Perdana Menteri Italia Matteo Renzi juga mengecam kepindahan Vlahovic tersebut. Keputusan Inter Milan untuk merekrut Robin Gosens mendapat pujian dari mantan pelatih AC Milan Fabio Capello. Capello menyebut kalau keputusan tersebut adalah keputusan yang tepat. Gosens dinilai bisa menjadi investasi jangka panjang bagi skuad Nerazzurri.
Alasannya karena Gosens selalu tampil konsisten di lapangan. Selain itu, Gosens juga bisa menjadi pengganti Ivan Perisic yang kontraknya akan berakhir pada musim ini. AS Monaco siap melepas Aurelien Tchouaméni yang menjadi incaran sejumlah klub elit Eropa dengan harga yang tinggi. Nah, masih di Perancis ada Sergio Ramos yang mengalami cedera lagi dan bakal absen selama 2 minggu. Gelandang AS Monaco Aurelien Tchouaméni menjadi pemain yang paling banyak diincar klub Eropa. Sejauh ini sudah ada Chelsea, Manchester United, dan Real Madrid yang berminat merekrutnya. Akan tetapi untuk bisa merekrut Tchouaméni mereka harus merogoh kocek yang gak sedikit. Pasalnya AS Monaco membandrol Tchouaméni seharga 83 juta euro. Tchouaméni sendiri menjadi pemain yang paling mencuri perhatian. Di Ligue 1 musim ini Tchouaméni telah memainkan 21 laga dengan menorehkan 1 gol serta 1 assist. Bek tengah PSG Sergio Ramos dikabarkan kembali mengalami cedera. Kabar ini dikonfirmasi langsung oleh pelatih Les Parisiens Mauricio Pochettino. Ramos menepi karena cedera otot paha yang diperkirakan absen selama 2 pekan. Ramos sendiri menjadi pemain yang paling sering mengalami cedera. Padahal sebelumnya bek asal Spanyol ini baru saja pulih pada bulan Desember yang lalu. Setelah menang telak atas Timor Leste, pelatih timnas Indonesia Sintayong meminta kepada PSSI untuk segera menuntaskan naturalisasi pemain keturunan. Sintayong yakin kalau kehadiran pemain naturalisasi bisa mengatasi kekurangan. Sintayong juga berharap naturalisasi tersebut bisa rampung sebelum kualifikasi Piala Asia 2023. Sebelumnya Sandi Walsh dan Jordi Amat dikabarkan selangkah lagi menjadi warga negara Indonesia. Kini PSSI melanjutkan dengan mengurus dokumen Mads Hilgers dan Ragnar Oratmangun. Timnas Indonesia dipastikan akan tetap menjalani pemusatan latihan di Pulau Dewata, Bali. Hal ini disampaikan oleh pelatih Timnas Indonesia, Sintayong. Sintayong memastikan Timnas U23 bertahan di Bali untuk persiapan Piala AFF U23 di Kamboja. Sebelum berangkat ke Kamboja, Timnas Indonesia akan menjalani pemusatan latihan. Mereka akan berlatih di lapangan Samudra serta Stadion I Gusti Ngurah Rai di tanggal 3 sampai 8 Februari mendatang. Next, Phil Jones terancam gagal merapat ke Bordeaux dan akan bertahan di Old Trafford. Sementara di kabar Inggris lainnya, ada kekasih Greenwood Harry Robson yang dianggap enggan menyebar foto kekerasan. Manchester United dikabarkan telah sepakat untuk melepas Phil Jones ke klub Ligue 1 Bordeaux. Akan tetapi niat Bordeaux untuk merekrut Jones justru terancam gagal. Pasalnya Fabrizio Romano mengklaim kalau peluang Jones untuk pindah cukup kecil. Fabrizio menyebut kalau Jones enggan merapat ke klub asal Prancis tersebut. Artinya Jones dipastikan akan bertahan di Old Trafford mengingat bursa transfer musim dingin ini sudah ditutup. Nama Harry Robson sempat menghebohkan jagat sosial media. Robson mengaku dianiaya oleh Mason Greenwood yang merupakan kekasihnya sendiri. Hal ini pun membuat sang ayah turut berkomentar. Ayah Robson mengaku kalau saat itu handphone anaknya diretas oleh orang gak dikenal. Pasalnya setelah postingan itu viral, Robson langsung menghapusnya. Sang ayah juga mengatakan kalau Robson enggan menyebar foto kekerasan ke dunia maya. Selanjutnya Barcelona sepakat untuk merekrut Pierre-Emerick Aubameyang dengan gaji 350.000 pound sterling per pekannya. Nah, masih di Barcelona ada Ousmane Dembele yang gagal hengkang ke Tottenham Hotspur. Jurnalis The Athletic David Ornstein sempat mengabarkan kalau Pierre-Emerick Aubameyang gagal merapat ke Barcelona karena persoalan gaji. Blaugrana mengaku kesulitan membayar gaji Aubameyang sebesar 350.000 pounds per pekan. Walaupun begitu, jurnalis Fabrizio Romano justru menyebutkan hal sebaliknya. Fabrizio mengatakan kalau Aubameyang telah kembali ke Barcelona dan akan menjalani tes medis. Aubameyang akan menandatangani kontrak di kantor Barcelona pada malam hari di detik-detik terakhir penutupan bursa transfer musim dingin ini. Ousmane Dembele dikabarkan akan bertahan di Barcelona sampai akhir musim ini. Kabar ini disampaikan lewat Twitter jurnalis kenamaan Fabrizio Romano. Dalam unggahannya, Fabrizio menyebut kalau Presiden Joan Laporta memastikan Dembele bertahan. Sebelumnya Dembele sering dirumorkan akan merapat ke Tottenham Hotspur. Akan tetapi Fabrizio bilang kalau The Daily White nggak pernah bernegosiasi dengan winger asal Perancis tersebut. Rumor kepindahan Kylian Mbappe ke Real Madrid akhirnya menemui titik terang.
Menurut laporan dari media Bild, bintang timnas Prancis ini sepakat bergabung dengan klub ibu kota Spanyol tersebut. Kabarnya El Real akan merekrut Mbappe dari PSG secara gratis. Alasannya karena kontrak Mbappe di Parc des Princes akan berakhir pada musim ini. Selain itu, Mbappe akan menerima gaji sekitar 41 juta pounds per tahun. Itu artinya gaji Mbappe naik 2 kali lipat dari gaji yang ia terima selama di PSG. Everton resmi perkenalkan Donny van de Beek sebagai rekrutan terbaru mereka. Sementara Jesse Lingard harus sampai memohon kepada Ralf Rangnick untuk melepasnya ke klub lain. Everton resmi memperkenalkan Donny van de Beek sebagai rekrutan terbaru mereka. Van de Beek didatangkan dari Manchester United dengan status pinjaman selama 6 bulan. Sejak merapat ke Manchester United, Van de Beek jarang mendapatkan menit bermain. Van de Beek justru lebih sering dijadikan sebagai penghangat bangku cadangan. Hal ini berbanding terbalik saat Van de Beek masih membela Ajax Amsterdam. Pada musim terakhirnya, Van de Beek bahkan memainkan 50 laga. Mason Greenwood sempat menghebohkan jagat internet. Pemain Manchester United ini dikabarkan telah menganiaya kekasihnya sendiri yang bernama Harriet Robson. Akibatnya pemain berusia 20 tahun ini ditangkap oleh pihak kepolisian setempat. Selain itu, MU juga mengambil langkah tegas dengan membekukan Greenwood dari skuad. Gak cuma itu, kabarnya The Red Devil juga menghapus semua merchandise Greenwood di website resmi mereka. Juventus resmi melepas Dejan Kulusevski dan Rodrigo Bentancur ke Tottenham Hotspur. Sebelumnya Daily White baru memperkenalkan keduanya lewat Instagram resmi mereka. Juventus sendiri melepas Bentancur secara permanen dengan mahar sekitar 19 juta euro. Sementara Kulusevski dipinjamkan selama 1,5 tahun ke depan. Kulusevski juga berpeluang di kontrak permanen seandainya mampu membawa Tottenham finish di zona Liga Champions. Jesse Lingard dikabarkan ingin hengkang dari Manchester United. Alasannya karena gelandang asal Inggris ini jarang mendapatkan menit bermain dan lebih sering duduk di bangku cadangan. Akan tetapi niat Lingard untuk cabut tersebut terancam gagal. Pasalnya The Red Devil enggan melepas Lingard karena dianggap masih dibutuhkan. Akibatnya Lingard sampai memohon kepada sang pelatih Ralf Rangnick untuk segera melepasnya. Sebelumnya Lingard juga menjadi incaran utama Newcastle United. Everton dikabarkan sudah sepakat untuk mendatangkan gelandang Tottenham Hotspur Dele Alli. Kabar ini disampaikan oleh jurnalis sepak bola kenamaan Fabrizio Romano. Fabrizio menyebut kalau Everton siap menawarkan Dele Alli seharga 12 juta euro. Fabrizio juga menyebut kalau kedatangan Dele Alli diinginkan langsung oleh pelatih anyar Everton, Frank Lampard. Kabarnya gelandang asal Inggris ini akan menjalani tes medis hari ini dan akan diumumkan dalam waktu dekat. Guys, kita baca-bacain komentar ini dari Raihan Amrullah. Siapa pemain favorit kakak di timnas Indonesia? Aku suka banget sama Ricky Kambuaya guys. Next dari Wardana. Kak, prediksi negara mana juara Piala Afrika? Kalau saya Mesir. Sama guys, aku juga Mesir, soalnya aku suka sama Salah. Nah, buat kamu yang komentarnya mau dibacain juga, bisa komen di bawah. Sampai jumpa.